Bayangkan sebuah pulau yang indah di Indonesia, Sulawesi, yang tiba-tiba berubah menjadi medan pembantaian. Seorang pria bernama Raymond Westerling, sosok yang dikenal dengan kekejamannya, datang membawa ketakutan yang tiada henti. Siapa dia? Apa yang dia lakukan hingga namanya dikenang dengan rasa ngeri oleh rakyat Sulawesi? Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah perjuangan Indonesia, sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Siapkan diri Anda. Pada tahun 1946, Belanda mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raymond Westerling ke Sulawesi sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengembalikan kontrol kolonial setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Westerling, yang dikenal dengan metode brutalnya, diberi tugas untuk menghancurkan perlawanan lokal dan mengembalikan kekuasaan Belanda dengan cara apapun yang diperlukan. Tugas ini akan segera mengubah Sulawesi menjadi medan perang yang penuh darah. Westerling dikenal dengan pendekatan militer yang sangat keras dan brutal. Tidak seperti strategi militer yang lebih konvensional, Westerling memanfaatkan kekuatan militer yang sangat besar dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan ekstrim dalam menghadapi perlawanan. Ia melakukan operasi dengan taktik yang menargetkan tidak hanya pejuang tetapi juga warga sipil yang dianggap mendukung kemerdekaan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan di kalangan penduduk. Salah satu operasi terbesar yang dipimpin oleh Westerling adalah Operasi Westerling, yang merupakan serangkaian serangan militer di berbagai wilayah di Sulawesi. Operasi ini mencakup serangan udara, pengeboman, dan serangan langsung terhadap basis-basis perlawanan. Dalam operasi ini, Westerling tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil, seringkali mengakibatkan banyak korban di kalangan penduduk yang tidak terlibat dalam konflik. Di Makassar, salah satu kota terbesar di Sulawesi, Westerling melancarkan serangan yang sangat destruktif. Kota ini, yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan dan budaya yang makmur, berubah menjadi medan perang yang penuh dengan kekacauan dan kehancuran. Serangan ini melibatkan baku tembak yang sengit, pemboman, dan kebakaran yang menghancurkan infrastruktur dan rumah-rumah penduduk. Selama penyerangan di Makassar, Westerling menerapkan taktik penyerangan yang sangat brutal. Ia memerintahkan serangan dari udara dan pemboman yang menghancurkan banyak bagian kota. Penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perlawanan menjadi korban dari kekejaman ini, kehilangan rumah dan harta benda mereka. Kondisi di Makassar selama periode ini adalah gambaran jelas dari kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Westerling tidak hanya menyerang kota-kota besar, tetapi juga memimpin operasi di pedalaman Sulawesi, di mana medan pertempuran menjadi semakin sulit dan berbahaya. Daerah-daerah terpencil ini, yang dikenal dengan hutan lebat dan pegunungan, menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pejuang lokal. Taktik gerilya yang digunakan oleh pejuang lokal membuat operasi ini semakin menantang bagi Westerling. Para pejuang lokal di Sulawesi, meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, menunjukkan ketahanan dan keberanian dalam melawan kekuatan Belanda. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang medan lokal untuk melakukan serangan mendadak dan kemudian melarikan diri sebelum pasukan Belanda bisa membalas. Taktik ini, meskipun efektif dalam beberapa situasi, tidak mampu menghentikan serangan besar yang dilancarkan oleh Westerling. Westerling juga menargetkan desa-desa kecil dan komunitas di sekitar area pertempuran. Dengan menghancurkan desa-desa ini, ia berusaha untuk memaksa penduduk untuk menyerah dan mengurangi dukungan untuk perlawanan. Destruction ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga trauma mendalam bagi komunitas yang terkena dampak.
Dalam usaha untuk menekan perlawanan, Westerling tidak hanya menyerang secara langsung, tetapi juga melakukan operasi psikologis untuk menciptakan ketakutan di kalangan penduduk. Penyiksaan dan eksekusi massal dilakukan untuk mengintimidasi komunitas dan menghilangkan dukungan terhadap pejuang kemerdekaan. Tindakan ini menciptakan lingkungan yang sangat menakutkan dan penuh ketidakpastian. Westerling juga menargetkan para pemimpin komunitas dan tokoh masyarakat yang dianggap sebagai ancaman. Dengan mengeksekusi atau menangkap mereka, Westerling bertujuan untuk menghancurkan struktur kepemimpinan lokal dan mengurangi koordinasi perlawanan. Ini menyebabkan banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai dan memperburuk ketidakstabilan di komunitas. Kekejaman yang dilakukan oleh Westerling menyebabkan kemarahan yang meluas di kalangan rakyat Sulawesi. Dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan, semangat perlawanan semakin kuat. Banyak pejuang kemerdekaan yang sebelumnya tidak terlibat mulai bergabung dalam perlawanan, meningkatkan upaya untuk melawan kekuasaan Belanda. Di desa-desa yang hancur, penduduk yang selamat menghadapi kondisi yang sangat sulit. Rumah-rumah mereka rusak, tanah pertanian hancur, dan infrastruktur hampir tidak ada. Banyak orang terpaksa hidup dalam kemiskinan dan kekurangan dengan harapan untuk pemulihan yang tampaknya jauh dari jangkauan. Reaksi internasional terhadap tindakan Westerling mulai muncul ketika laporan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Belanda mulai tersebar. Beberapa negara dan organisasi internasional mengkritik tindakan ini, tetapi reaksi tersebut tidak mengubah situasi secara signifikan di lapangan. Tindakan kekejaman terus berlanjut tanpa adanya perubahan substansial. Selama tahun-tahun konflik, perjuangan untuk kemerdekaan semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan di Indonesia. Banyak pemuda dan pejuang yang tidak terlibat langsung dalam konflik bergabung dengan perlawanan, mendukung upaya untuk mengusir Belanda dan mengakhiri kekuasaan kolonial yang kejam. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak wilayah Sulawesi yang menjadi sasaran operasi Westerling. Tak hanya operasi militer, tetapi juga upaya untuk menghilangkan identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Pendidikan dan tradisi lokal sering diabaikan atau ditiadakan, mengakibatkan kehilangan besar bagi warisan budaya Sulawesi. Westerling akhirnya meninggalkan Sulawesi pada awal tahun 1949, setelah kampanye militer yang berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun meninggalkan wilayah tersebut, dampak dari kekejamannya masih terasa dalam memori kolektif rakyat Sulawesi. Kehidupan di daerah yang terkena dampak masih berjuang untuk pulih dari kehancuran yang disebabkan oleh operasi militer. Kehidupan di Sulawesi setelah kepergian Westerling tetap penuh tantangan. Masyarakat lokal harus menghadapi kenyataan hidup yang hancur dan memulai proses pemulihan yang panjang. Upaya untuk membangun kembali desa-desa yang hancur dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi sangat sulit, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke kondisi normal. Pada akhirnya, kisah Westerling di Sulawesi menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia yang sering diperingati sebagai pengingat tentang penderitaan yang dialami oleh rakyat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Mengingat kembali masa-masa tersebut, penting untuk menghormati mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kebebasan dan martabat. Seiring dengan berjalannya waktu, jejak berdarah Westerling di Sulawesi tetap menjadi topik penting dalam sejarah Indonesia. Mengingat kembali kejadian-kejadian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap konflik. Akhirnya, jejak berdarah Westerling di Sulawesi menjadi pelajaran berharga dalam sejarah Indonesia, menekankan pentingnya perlawanan terhadap kekejaman dan penindasan. Melalui pemahaman dan pengingat akan masa lalu, diharapkan kita dapat terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia untuk semua orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jejak berdarah Westerling di Sulawesi merupakan babak sejarah yang menyedihkan namun penting untuk dipahami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang video-video kami.
Sampai jumpa di video berikutnya.